untuk berkomunikasi dengan Allah. Allah tidak beda-bedakan apakah dia orang kecil atau orang besar, kaya atau miskin, hitam atau putih, baik pangkatnya kopral maupun jenderal, di mata Allah sama. Tapi yang segera disambut oleh Allah, yang di hatinya ada Allah. Oleh karena itu orang yang beriman, jiwa mereka tentram, damai, penuh keyakinan. Jangan bergantung pada penguasa di atas. Jangan bergantung pada majikan kita. Kita bekerja, memberikan sesuatu, bukan menerima cuma-cuma pada saat diberikan imbalan. Kalau dia meremehkan kita, dia merendahkan kita, jangan khawatir. Bahkan di saat dia memecat kita, kita bisa pindah ke tempat lain di mana Allah akan memberikan rezekinya. Bumi Allah amat luas. Kalau Allah jauhkan dari manusia-manusia yang bejat dan fasik, Allah akan gantikan kita dengan manusia yang baik. Yang penting hadirin sekalian, jangan biarkan hati kita lengah dari Allah. Akan membuat kita terombang-ambing di tengah kegelisahan dan ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhrajana bihi min adh-dhulumati ila an-nur wa hadana bihi ila siratihil mustaqim. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Amma ba'du, para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Di tengah-tengah kesulitan hidup, langkanya lapangan pekerjaan, naiknya harga kebutuhan hidup, banyak orang mengeluh di sana maupun di sini. Mereka berkata bahwa negara tak mampu untuk menaungi mereka, mensejahterakan mereka. Sedangkan mereka yang kaya tak peduli terhadap yang miskin. Pada saat sulit ini banyak orang mencari pekerjaan tapi mendapatkan imbalan yang setimpal dengan alasan bahwa pada saat ini pekerjaan amat sulit. Lalu kepada siapa lagi hadirin sekalian kita akan mengadu? Kepada siapa lagi kita akan dapat menenteramkan hati kita di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini? Jawabannya hanyalah Allah. Allah yang tak pernah sekejap pun meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Allah. Sekejap pun Allah tak pernah melupakan kita, tapi kita yang melupakan Allah dengan kesombongan kita dan kebanggaan kita. Padahal Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kita bersandar kepada pekerjaan kita, usaha kita, kekayaan kita, semua itu tak akan dapat menjamin hidup kita. Tapi kalau hati kita selalu bersama Allah, di samping kita bekerja, berusaha, maka Allah kuasa untuk membuka jalan keluar dari tempat yang tak terduga-duga. Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan anugerahkan
baginya rizki dari jalan yang tak sama sekali terduga, yang tak pernah diperkirakan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bersandar, berserah diri kepada Allah bukan tanpa usaha, dia berusaha bekerja, tapi hatinya hanya betul-betul disandarkan kepada Allah, maka Allah yang akan turun tangan mencukupi seluruh kebutuhannya. Oleh karena itu, ketika hadirin sekalian, sebahagian orang membanggakan dirinya bahwa fulan yang membackup saya, fulan yang melindungi saya, fulan yang menghidupkan saya, orang yang beriman dengan tenteram, mereka mengatakan Rabbunallah. Innal ladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabbunallah, kebanyakan terjemahan menerjemahkan Tuhan kami Allah. Padahal maksud dari ayat ini untuk menenteramkan hatinya bahwa Rabb kami, pelindung kami, sebagaimana pencipta kami, pembela kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah sesuai dengan apa yang mereka ucapkan dan di hati mereka. Mereka tak akan mengalami ketakutan dalam hidup, karena Allah yang akan turun tangan mencukupi dirinya. Mereka tidak akan mengalami kesedihan, karena yang pergi, yang luput, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia singkat, semua yang kita miliki hanyalah ilusi, tapi amal perbuatan kita itu yang kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi di saat hati kita bersama Allah, Allah akan terangi jalan kita, tenteramkan jiwa kita, dan bebaskan dari ketakutan. Kemudian di hari akhir mereka lah orang-orang yang kelak akan menjadi para penghuni surga sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini dengan hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan pernah gelisah, jangan pernah takut, jangan pernah kita gundah gulana, jangan pula kita berputus asa hingga kita harus merendahkan kehormatan kita, mengulurkan tangan kita mengemis kepada mereka yang belum tentu membantu. Seandainya membantu, mereka hanya membantu sedikit, tapi dengan ungkitan yang panjang, sebutan-sebutan yang tidak menyenangkan hati kita. Tapi di saat Allah memberikan rahmatnya kepada kita melalui jalan-jalan yang Allah kehendaki, kita akan terbebas dari kehinaan. Ini yang Allah inginkan. Hati kita selalu membesarkan Allah, mengagungkan Allah, hingga dunia di mata kita kecil. Demikian pula mereka yang memiliki dunia di mata kita merupakan orang-orang kecil, kecuali yang hatinya bersama Allah. Mereka lah orang-orang yang besar dan mulia. Ada sebahagian orang bertanya, di mana Allah? Pertanyaan yang menunjukkan ketidaktahuan dan kelalaiannya. Allah menjawab dalam suratul Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya padamu wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini amat dekat dari dirinya. Tapi dia tidak menyadari kedekatanku. Kenapa? Hatinya dikuasai oleh angan-angan dan kecintaan kepada dunia. Allah yang lebih dekat kepadanya dari denyut jantungnya, dia tidak dapat melihatnya. Matanya berharap, berandai-andai ke sana maupun kemari. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Janji dari Allah, aku akan mengabulkan doanya di saat dia memohon padaku. Tapi bersihkan hatinya dari selain Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka bersungguh-sungguh untuk menyambut seruan dan ajakanku. Pada saat mereka menyambut seruan Allah, Allah akan segera menyambut doa dan permintaan mereka. Dan berimanlah kepadaku. Begitu mereka beriman kepada Allah, hati mereka akan penuh rasa aman dan tenteram. Oleh karena itu hadirin sekalian, seorang di tengah-tengah kesulitan hidup ini dan cobaannya, sering kali dia berkata, di mana Allah? Sebenarnya Allah amat dekat. Di hati setiap orang yang mengingatnya ada Allah.
Allah Subhanahu wa taala bukan di langit maupun di bumi, karena langit maupun bumi merupakan apa? Kerajaan yang Allah ciptakan. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kepunyaan Allah semua yang di timur maupun yang di barat. Kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, kalian di sana akan menjumpai wajah Allah. Allah maha luas, lagi maha tahu. Jadi jangan kita beranggapan Allah jauh dari kita. Sebenarnya Allah amat dekat di hati kita, di hati para pengingatnya dan para pencintanya. Cuma sayang yang kita cintai dunia, yang kita harapkan adalah ahli-ahli dunia yang membawa keangkuhan, kesombongan, membuat kita berkecil hati, membuat kita iri, membuat kita frustasi dan berputus asa. Tapi mereka yang bersama Allah tidak akan pernah berkecil hati. Oleh karena itu dalam solat Allah ajarkan kita untuk berulang kali mengucapkan Allahu Akbar, untuk menghentak hati kita yang tadinya melihat kebesaran dunia, menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Pada saat itu dia tidak mungkin akan merasa minder atau frustasi, dan tidak mungkin dia akan meremehkan dan mengecilkan orang lain, karena di matanya yang maha besar adalah Allah, bukan dirinya, bukan juga orang lain. Ketika hadirin sekalian Allah perintahkan nabinya untuk menghadap ke arah Al-Masjidil Haram setelah Al-Masjid Al-Aqsa, mulai hadirin sekalian para ahli kitab ribut. Mereka mulai mencemohkan Rasul. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah bukan di timur maupun di barat. Dulu Allah perintahkan kita menghadap menuju Al-Masjid Al-Aqsa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita menuju Al-Masjid Al-Haram. Dua-duanya merupakan bangunan yang dibangun oleh kakek para Nabi Ibrahim. Satu bersama Ismail, satu bersama Ishak. Kalau kita menghadap ke Ka'bah bukan berarti Allah di Ka'bah. Di saat kita menghadap menuju Al-Masjidil Aqsa bukan berarti Allah di sana. Tapi timur dan barat dan semua yang terdapat di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Sedangkan Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah bersama kita di sini, bersama malaikatnya di langit. Oleh karena itu orang yang berdoa tidak perlu merasa seolah-olah Allah jauh dari dirinya. Rasakan kedekatan Allah dengan dirinya. Sungguh Allah terdapat di hati para pengingat dan pencintanya. Ketika Imam Ali ditanya, karramallahu wajhah, hal ra'aita rabbak, apakah kamu pernah melihat Tuhan? Dia mengatakan apa? Kaifa a'budu man lam arah, bagaimana saya akan menyembah yang saya tidak pernah lihat? Ra'athul qulub bihaqiqatil iman, tapi yang melihat kalbu dengan hakikat keimanan, di mana hatinya menyaksikan pada setiap ayat-ayat Allah di langit maupun di bumi, pada setiap makhluknya, bahkan pada denyut jantungnya dia merasakan kehadiran Allah. Di saat Allah meninggalkan dirinya, jantungnya akan berhenti, seluruh organ tubuhnya tidak akan bekerja, begitu pula pencernaannya. Tapi semua ini menunjukkan kehadiran Allah. Tapi sayang, kita hanya melihat semua ini, tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba rasakan kehadiran Allah di hati kita. Rasakan kekuasaan Allah. Rasakan juga hadirin sekalian, bersama segala sesuatu ada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan nikmatnya. Dia yang menahan langitnya, yang menjaga buminya, yang menjaga makhluk-makhluknya, yang melimpahkan rizkinya. Coba renungkan, siapa yang memerintahkan untuk menguapkan air laut, menyaringnya dan memisahnya dari garam? Dan siapa hari sekali yang memerintahkan angin untuk menggiring ke daerah-daerah yang Allah perintahkan sesuai dengan kebijaksanaannya? Allah membagi-bagikan air sesuai dengan kehendaknya tanpa satu pun biaya yang kita keluarkan. Air yang jernih. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, Bismillahirrahmanirrahim, wadz-dzariyati dzarwa, demi angin yang bertiup dengan kencang. Falhamilati wiqra, lalu bagaimana angin tersebut menggiring gunungan-gunungan awan yang begitu berat. Faljariyati yusra, yang berjalan dengan mudah dan laju. Kita saksikan dengan mata kita di saat gunungan awan digiring oleh angin. Kemudian fal muqassimati amra, lalu bagaimana angin tersebut
membagi-bagikan air, mendistribusikannya, bi amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang melakukan. Bukan kita yang memerintahkan bumi untuk melakukan rotasi pada sumbunya hingga melahirkan siang dan malam. Bukan juga kita yang memerintahkan bumi untuk melakukan revolusi mengitari mataharinya. Begitu pula hari sekalian bintang-bintang yang mengitari pusat galaksinya. Dari yang kecil maupun yang besar, semua dalam kendali Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanallah, untuk berkomunikasi dengan Allah, Allah tidak beda-bedakan apakah dia orang kecil atau orang besar, kaya atau miskin, hitam atau putih, baik pangkatnya kopral maupun jenderal, di mata Allah sama. Tapi yang segera disambut oleh Allah, yang di hatinya ada Allah. Oleh karena itu orang yang beriman, jiwa mereka tentram, damai, penuh keyakinan. Jangan bergantung pada penguasa di atas. Jangan bergantung pada majikan kita. Kita bekerja, memberikan sesuatu, bukan menerima cuma-cuma pada saat diberikan imbalan. Kalau dia meremehkan kita, dia merendahkan kita, jangan khawatir. Bahkan di saat dia memecat kita, kita bisa pindah ke tempat lain di mana Allah akan memberikan rezekinya. Bumi Allah amat luas. Kalau Allah jauhkan dari manusia-manusia yang bejat dan fasik, Allah akan gantikan kita dengan manusia yang baik. Yang penting hadirin sekalian, jangan biarkan hati kita lengah dari Allah. Akan membuat kita terombang-ambing di tengah kegelisahan dan ketakutan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wastaghfirullahal azim wa tubu ilaihi. Innallaha Tawwabur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lakal hamdu ya Rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin alladhi ibta'aftahu bashiran wa nadhira wa ja'altahu rahmatan lil alamin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sairina ala nahjihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi mawdi'in akhar min kitabihi munadiyan ibadahu bittaubati wal inabati ilaih. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم واملأ قلوبهم إيمانا ويقينا وطمأنينة وأفض عليهم من رحمتك وبركاتك ورزقك الواسع الحلال الطيب المبارك وأمدهم يا ربنا بجنود من ملائكتك
اللهم أمدهم بجنود من ملائكتك ربنا أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من الصهاينة وخوانة العرب ومن تواطأ على المسلمين من أعدائك اللهم دمرهم تدميرا وشتتهم تشتيتا وفرقهم تفريقا اللهم افعل بهم كما فعلت بقوم نوح وعاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط بعزتك وقوتك يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.